Selamat malam, perkenalkan nama saya Princess Tanggal 65 dari 1354005. Pada hari ini saya akan menjawab responsi 04 yaitu univariat. Analisis univariat yang kedua. Kita masuk ke data SPSS. Sini dapat kita ketikkan di variabel view dengan nama sampel, kadar air, kadar abu, kadar karbohidrat, kadar protein, dan juga kadar lemak. Untuk desimal pada sampel dapat kita buat itu desimal 0, dan untuk kadar air, kadar abu, dan kadar karbohidrat, protein, lemak dapat kita buat dengan desimal 2, kecuali kadar air yaitu desimalnya yaitu 3. Kemudian kita masukkan ke value sampel itu 1 dengan label F1, kemudian kita add 2 dengan label F2, kemudian kita add 3 dengan label F3, 4 dengan label F4. Kemudian kita add, lalu kita okekan. Kemudian kita buat measure pada sampel yaitu nominal, dan untuk measure kadar air, kadar abu, kadar karbohidrat, protein, dan lemak kita buat scale. Kemudian kita masuk ke bagian data view. Dapat kita salinkan data yang telah disediakan ke dalam SPSS. Kemudian pada bagian sampel dapat kita tulis 1 sebanyak 3 kali karena ada 3 kali pembunuhan. Dan juga sampel kedua sebanyak 3 kali, dan sampel ketiga sebanyak 3 kali, dan sampel keempat sebanyak 3 kali. Kemudian kita masuk ke data, kita klik data, lalu kita klik split file, lalu kita centang bagian compare groups. Kemudian masukkan sampel ke dalam group based on, kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke analyze, kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik descriptive, kemudian kita masukkan semua variabel kadar air, kadar abu, kadar karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam variabel. Kemudian kita klik option, kemudian kita unchecklist maksimum dan minimum, kemudian kita continue, kemudian kita klik OK. Baiklah, inilah output yang keluar untuk mencari nilai dan standard deviation. Kemudian kita ke bagian Excel, di mana pada bagian kadar air bagian rata-rata dapat kita ketik dengan rumus average, terus kita blok di bagian F1, bagian kadar air, kemudian kita klik enter. Kemudian begitu juga di F2, sama dengan average, kita klik di bagian F2, bagian kadar air, kemudian average, kita blok bagian F2, bagian kadar air, kemudian kita enter. Lakukan pengulangan hingga ke formula keempat.
Kemudian kita blok bagian kadar air, kemudian kita tarik ke kanan. Maka nilainya akan otomatis keluar. Dan bagian standard deviation, bagian kadar air dapat kita gunakan rumus sama dengan STDSF. Kemudian kita blok bagian kadar air formula 1, kemudian kita enter. Dan juga begitu selanjutnya untuk formula kedua. Kemudian kita blok bagian kadar air dan kita tarik ke sebelah kanan. Lalu akan keluar hasil untuk kadar abu karbohidrat putih menengah. Kemudian kita masuk ke Microsoft Word. Di sini dapat kita tuliskan data mean kurang lebih dari data standar deviasi dalam satuan gram per 100 gram biskuit. Jadi di formula pertama dapat kita ketikkan 4,34 kurang lebih 0,22. Begitu juga selanjutnya untuk formula kedua bagian kadar air 3,14 kurang lebih 0,02, dan untuk formula ketiga 3,55 kurang lebih 0,33, untuk formula keempat 3,88 kurang lebih 0,10. Dan untuk kadar abu kita masukkan nilai bagian kadar abu yaitu 6,71 kurang lebih 0,24, dan untuk formula kedua 5,40 kurang lebih 0,27, kemudian 5,47 kurang lebih 0,16, dan untuk formula keempat 0,37 kurang lebih 0,28. Dan untuk bagian karbohidrat kita masukkan nilai karbohidrat F1 yaitu 43,89 kurang lebih 0,29, kemudian 56,88 kurang lebih 0,56, kemudian 44,22 kurang lebih 0,07, kemudian 26,72 kurang lebih 0,74. Kemudian masuk ke bagian data protein yaitu 32,48 kurang lebih 0,38, kemudian 23,48 kurang lebih 0,12, kemudian 33,51 kurang lebih 0,13, dan untuk F4-nya 51,55 kurang lebih 0,23. Dan yang terakhir bagian lemak, porsi bagian F1-nya yaitu 12,58 kurang lebih 0,27, kemudian 11,41 kurang lebih 0,22, dan 13,25 kurang lebih
0,16. Dan yang terakhir, untuk bagian formula keempat, yaitu 12,48 kurang lebih 0,23. Baiklah, berikutnya hasil analisis univariat untuk data minus standar deviasi dalam 1 gram per 100 gram biskuit. Yang dapat saya bahas, jika ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.